Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang, selamat kita beribadah bersama-sama walaupun dalam kondisi online seperti ini. Namun saya percaya bahwa Tuhan itu ada di segala tempat. Dia ada di sini, Dia juga ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita, kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah pujian kita, penyembahan kita itu berbau harum di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Makasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Biarlah penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Makasih Yesus. Sama-sama katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Selamat kami hidup Tuhan. Yes, Tuhan. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam nangis kau dengar Tuhan. Hatiku bersuka karena-Mu. Oh, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ku renungkan setiap waktu nyanyian pujian
kepadamu. Kepadamu Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Layan ku setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bertukar karena-Mu. Dan hatiku dan hatiku dan hatiku biar hatimu bersuka Tuhan, biar hatimu disenangkan melalui pujian kami Tuhan. Yesus Tuhan, pujian kami berbau harum di hadapan-Mu, penyembahan kami sampai di telinga-Mu Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Yesus. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau Yesus yang kami sembah. Biar nama-Mu ditinggikan Tuhan. Engkau layak untuk menerima pujian, Kau layak untuk ditinggikan. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar Kau disenangkan Tuhan dengan pujian penyembahan kami yang keluar dari dasar hati kami yang paling dalam Tuhan. Dan kami bangga memiliki Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan, yang begitu mengasihi hidup kami, yang begitu mengasihi kami Tuhan. Dan tak ada yang dapat kami lakukan untuk membalas kasih setia-Mu Tuhan, selain kami menyembah-Mu, memuji-Mu, dan meninggikan nama-Mu Tuhan.
Bapa, kami janjikan Tuhan, yang kami lakukan hari ini untuk menyenangkan hati-Mu. Pujian, penyembahan kami, sorak-sorai kami, hanya kami berikan kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa Allah kita Allah yang begitu sangat baik bagi kita, amin. Apapun yang Dia lakukan, apapun yang Dia kerjakan, tidak pernah salah. Dan kita boleh berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik, amin. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian, bersyukur pujian kita kepada Tuhan, amin. Mari tepuk tangan Bapak Ibu. Kasih-Mu tak berkesudahan, yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melangkah bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Aku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan, yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, amin. Mari sama-sama melompat. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya, amin. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya, amin. Kau Allah yang baik bagi kami Tuhan, yes Tuhan, amin. Karena Kau sangat baik Tuhan, amin. Sama-sama angkat tanganmu. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melangkah bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara, amin. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya.
meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap apapun yang terjadi di negara ini, di kota ini, di hidup kita, Tuhan pegang kendali. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia berdaulat atas hidup kita, atas bangsa kita, atas kota kita. Pada saat hal-hal yang seperti ini, iman kita tetap diuji. Apakah kita tetap mengakui Yesus sebagai Tuhan Allah kita? Apakah kita tetap mau berkata, Tuhan, hanya Engkaulah Allah bagi kami, hanya Engkaulah Allah bagi keluarga kami, hanya Engkaulah Allah bagi bangsa kami. Mari sama-sama kita ikrarkan bahwa Engkau tetap Allah bagi kami, Tuhan. Amin. Haleluya, Yesus Tuhan. Sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu. Amin Tuhan, panjang setiamu Tuhan. Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Goyahkan kau tetap betapa dahsyat mencipta segalanya. Yes Tuhan. Sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami. Yes Tuhan, kami tidak bisa menyelami setiap apapun yang Kau kerjakan bagi kami Tuhan. Kau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini, kami akan tetap berkata, hanya Engkau Tuhan kami Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku.
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Kau tetap Allah, walau apapun yang terjadi saat ini Tuhan, walau apapun yang kami alami saat ini, Kau tetap Allah kami, Allah atas bangsa kami, Allah atas kota kami, Allah atas keluarga kami, dan Kau Allah atas hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mau berlindung di bawah salib-Mu. Kami hanya mau dengar firman-Mu bagi kami yang menguatkan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala hormat, kemuliaan kami hanya kami berikan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom saudara. Nah, selamat hari Minggu. Gimana semua? Kabarnya baik-baik semua ya? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan masih diberikan hari yang baik, hari yang luar biasa. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman, ya mari saya ajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang Kau jadikan. Firman-Mu berkata, mari kita bersuka cita. Saat ini Tuhan, hari di mana kami bersuka cita karena Kau ada di tengah-tengah kami. Kau ada di rumah kami, di tempat kami masing-masing. Bapak, terima kasih untuk semua yang ajaib, yang luar biasa yang Kau sudah nyatakan bagi kami. Bapa, terima kasih kami sudah memuji menyembah Engkau. Saat ini sampaikan firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu, buat kami menangkap firman-Mu. Sampaikan dengan bahasa yang sederhana ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Berikan kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian, untuk kami bisa menangkap kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya ini hari yang luar biasa ya. Saudara, mohon maaf ya sebelumnya karena mendadak memang diinfokan bahwa kita harus ibadah online ya. Maka sebenarnya nggak mendadak juga sih ya. Dari hari Kamis, kalau nggak salah dari hari Kamis, saya terima info bahwa memang dari Kementerian Agama menganjurkan kita semua untuk tidak melaksanakan ibadah, tapi semua dilakukan secara online kembali. Kenapa? Karena virus COVID ini sudah mulai merebak kembali, saudara. Itu sebabnya saya nggak henti-hentinya menyampaikan kepada saudara semua jemaat yang terkasih di dalam Tuhan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker,
Dan kalau nggak penting-penting banget, udahlah, lebih baik tetap di rumah, ya, jaga kondisi, di mana saudara tetap harus fit, ya. Dan hari ini juga sekaligus saya ingin beritahukan kepada saudara, sebetulnya saya sedang isolasi mandiri, ya. Karena saya sendiri juga nggak ngerti, tiba-tiba badan saya kok drop dan panas tinggi sekali. Beberapa hari saya sempat nggak bisa tidur dan wah, panasnya lumayan tinggi. Dan akhirnya saya cek, saya swab, di swab terus dan ternyata saya positif. Nah, saudara dukung doa juga ya. Saya bersyukur sekarang sih sebetulnya saya udah jauh lebih fit. Tapi dengan doa saudara saya percaya saya akan semakin fit. Amin. Ya saudara, nah kebetulan juga emang 2 minggu ini kita ibadah secara online. Jadi saya bisa sampaikan kebenaran firman lewat media online ini. Saya berharap saudara bisa menyimak ya firman. Saya akan sampaikan dengan singkat ya, karena waktu yang singkat di YouTube akan lebih efektif. Oke ya saudara ya, sekali lagi saudara jaga kesehatan ya di rumah masing-masing ya. Kehidupan saudara jaga fit ya, supaya saudara tetap fit. Oke, yuk kita buka firman Tuhan sebentar di Mazmur 57 ayat yang ketiga. Mazmur 57 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku." Saudara, Daud di sini berkata bahwa dia itu berseru kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu yang sanggup menyelesaikan segala perkara. Siapa sih di sini manusia yang tidak pernah punya masalah? Nggak ada ya. Saudara pasti punya masalah. Mungkin, ya Pak, masalah saya banyak. Saudara, ya setiap kita punya masalah. Ya, tapi Daud mengambil keputusan bahwa dia berseru kepada Tuhan. Ya, bahwa dia tahu bahwa Tuhan itu yang bisa menyelesaikan problemnya. Ya. Nah, banyak orang ini lebih banyak bergaul, berkumpul dengan orang-orang, berseru kepada orang-orang. Sebetulnya orang-orang itu tidak bisa menjadi andalan, saudara. Seringkali kalau kita punya masalah, kita sampaikan ke orang lain, itu malah jadi gosip. Bukan malah jadi penyelesaian, jalan keluar, tapi malah jadi gosip dan saudara jadi kecewa. Loh, kok gitu sih? Aku ngomong begini tujuanku bukan itu. Tujuanku tuh untuk kamu tahu dan aku tuh dapat doa. Tapi ternyata aku malah semua orang jadi tahu. Nah saudara, saya kasih tahu ya. Berseru kepada Tuhan. Belajar seperti Daud. Itu sebabnya kenapa Tuhan itu mau kita tuh sendiri. Gitu. Nah hari ini sebenarnya topik yang terpenting saya ingin bagikan kepada saudara adalah kenapa sih Tuhan mau kita sendiri? Nah ini menjadi perenungan saya sebetulnya saudara. Perenungan saya beberapa hari ini isolasi mandiri di tempat ini. Ya ini menjadi satu perenungan saya. Kenapa sih Tuhan mau saya ini sendiri? Nah Tuhan ajari ada 6 hal saudara. Saudara bisa catat ya. Ya catat ya. Nah yang pertama saya kasih tahu bahwa Tuhan tuh sedang mengerjakan sesuatu yang indah buat kita. Ya. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah buat kita. Ya. Kita nih terlalu banyak sering kumpul sama orang, saudara. Terlalu banyak sering kumpul sama orang. Coba saudara pikir, coba saudara renungkan deh. Betul nggak omongan saya nih ya? Saudara banyak kumpul sama orang yang saudara ucapkan apa? Ayo. Firman, kebenaran, keluhan, atau pembelaan diri. Ya saya berharapnya saudara berbicara tentang firman, tentang kebenaran. Tapi seringkali ketika kita kumpul dengan orang yang kita dengar apa? Cerita, keluhan, si A begini, si B begini, gitu. Saudara, itu sebabnya Tuhan tuh pingin kita tuh menyendiri, kita hidup sendiri dengan Tuhan. Tuhan tuh pingin kita semua nih punya hati tuh bahwa iya ya, aku nih butuh sama engkau. Tuhan tuh merasa begitu gitu. Tapi apakah kau punya waktu buat aku? Saudara tahu, Tuhan selalu available buat kita. Tuhan selalu tersedia buat kita. Tapi apakah kita cukup tersedia buat Tuhan? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kejadian beberapa hari ini sebetulnya mengingatkan saya bahwa Tuhan itu tuh Tuhan yang mengerjakan sesuatu tuh yang indah di dalam kita. Ya itu sebabnya kita perlu untuk jauh kadang-kadang dari banyak orang, jauh dari kerumunan,
untuk kita nih bisa berdua dengan Tuhan, diajari banyak hal sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, untuk kita nih semakin dekat dengan Dia dan semakin mengerti kehendaknya. Ya. Nah, saudara lihat di sini bahwa Daud ini berseru, ya, berseru kepada Allah, karena Allah tuh yang menyelesaikan problemnya. Saudara, sekali lagi, saudara datang kepada Tuhan supaya Tuhan itu, karena Tuhan tuh sanggup menyelesaikan problem saudara. Saudara nggak bisa datang kepada orang, ya, datang kepada Tuhan secara pribadi. Ya, itu sebabnya Tuhan sanggup mengerjakan segala sesuatu yang indah buat kita. Saudara tahu nggak, ya, bahwa orang-orang yang hebat, ya, orang-orang yang luar biasa, itu tuh sebetulnya dia tuh lahir, dia tuh mendapatkan ide-ide, inspirasi yang kuat. Itu sebetulnya ketika dia sendirian, saudara. Saat dia merenungkan sesuatu, saat dia tuh tenang, nggak ada gangguan sama sekali. Ide-ide brilian, ide-ide cemerlang. Saudara lihat ya, Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, ya. Terus apa lagi ya? Siapa lagi ya? Benjamin Franklin, Leonardo da Vinci, ya. Saudara, itu orang-orang yang jarang nonton TV, saudara. Jarang nonton TV, jarang dengerin radio, dan dia tuh jarang nonton film apa gitu, drakor. Enggak, saudara, dia tuh orang yang senang menyendiri, dan dia tuh dapatkan sesuatu tuh ketika dia sendiri dengan ide-ide yang luar biasa. Gitu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan inginkan, ya, Tuhan izinkan kita ini sendirian, saya kasih tahu bahwa Tuhan tuh ada sesuatu yang indah buat kita. Saya merasa, ya saudara, ketika saya sendirian di sini beberapa hari ini, saya merasa jadi orang yang diberkati banget. Kenapa? Tiba-tiba kalau saudara lihat nih cuman saya nggak bisa sampaikan ke sini sih ya, kameranya. Di sini makanan tuh banyak, suplemen tuh banyak, obat-obatan tuh banyak. Saya ngucapin terima kasih benar buat saudara-saudara semua yang peduli dengan saya. Ya, terima kasih juga atas setiap ucapannya. Gimana Pak Otu? Sehat? Ya. Puji Tuhan, saat ini saya sudah jauh lebih baik dan saya sehat sekali. Saya merasakan fit sekarang saya. Saudara, saya merasa orang yang diberkati loh ketika saya sendirian. Banyak orang sendirian itu merasa lonely, sepi. Padahal sendirian itu sesuatu yang wow, saudara. Saudara bisa melihat berkat-berkat Tuhan itu nggak selalu diukur dengan uang, tapi perhatian, kasih. Itu saudara bisa dapati. Makanya di dalam kesendirian, saudara jangan berpikir sesuatu yang buruk. Tapi dalam kesendirian kita tuh merasa bahwa kita ini orang yang diberkati. Gitu. Nah, dengan sendirian kita tuh, yang selanjutnya saudara, yang ketiga. Ya. Yang kedua tadi kan sendirian membuat kita menyadari bahwa kita ini orang yang diberkati. Ya. Yang pertama tadi apa? Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah, ya. Yang kedua, dengan sendiriannya kita menyadari bahwa kita orang yang diberkati. Yang ketiga, kita dengan sendirian itu kita menyadari bahwa betapa pentingnya orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita yang peduli dengan kita, gitu. Yang perhatian dengan kita. Kita benar-benar nyadarin loh, saudara. Makanya saya jujur ya, siapa sih yang nggak seneng ya kalau diperhatiin ya, saudara ya? Pasti seneng ya. Ketika saya sakit tuh loh, saya tuh terima WA, terima kabar, oh tuh gimana? Saya juga terima WA dari sepupu saya, Uncle, hi Uncle, get well soon ya Uncle. Yes, senang loh saudara dapat perhatian. Saya jadi menyadari betul-betul bahwa kita nih orang yang betul-betul memiliki, kita diberkati dengan orang-orang di sekeliling kita. Coba kalau saudara sering ketemu, ngomongnya negatif terus, saudara tuh pasti nggak merasa bahwa orang-orang sekeliling saudara tuh memberkati saudara. Tapi dalam keadaan sendiri, saudara tahu ya, kita tuh bisa merasakan bahwa aku ini bersyukur. Orang-orang di sekelilingku tuh mendukung aku. Makanya saudara ya, kalau ada orang sakit, jangan saudara marah suruh pergi. Jangan. Saya jadi belajar saudara, kondisi begini. Aduh, COVID. Udah pulang. Saudara, itu bikin imunnya dia tuh drop loh saudara. Iya loh. Itu tanpa kita sadar ya. Kita mungkin tujuannya baik, cuman
tanpa sadar ya, itu tuh orang tuh imunnya, ya ampun, aku kayak bawa malapetaka aja di sini. Saudara, jangan ya. Kalau ada orang sakit begitu, saudara tuh harusnya bisa mensupport. Ya. Udah ada itu belum tempat buat isolasi mandiri atau apa? Aku cariin ya, gitu. Jangan suruh pergi. Saudara, pergi kemana? Itu yang paling penting itu. Saudara yang terkasih, ya, kita sebagai orang Kristen, orang percaya ya, orang yang betul-betul mengasihi. Saudara, kita tuh betul-betul harus punya rasa peduli. Harus punya rasa peduli. Ya, paling enggak kita juga sapa. Tanya kabarnya, gimana hari ini? Udah jauh lebih baik ya? Aku doain kamu terus loh. Gitu, saudara. Makanya saya bilang, aku bersyukur dengan orang-orang sekeliling saya itu. Orang yang sering kali, meskipun ya kita cuman bisa telepon atau WA, tapi mereka sering tanya, gimana Pastor, gimana Sir Otto? Apakah sudah jauh lebih baik? Iya, makasih, saya bilang. Itu gitu, saudara. Kita merasa orang-orang sekeliling kita tuh betul-betul sangat memberkati kita. Ya, jadi dengan sendiri itu kita tuh menyadari bahwa betapa pentingnya orang-orang di sekitar kita. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, dengan sendirian, ya, kita bisa berpikir dengan jernih. Kalau nggak sendiri, saudara, kita nih semua nih sedang dalam keadaan kalut. Ya, kalau kita tidak menyendiri, tidak ada waktu untuk sendiri, saudara, kita nih akan terbawa dengan situasi, suasana, kondisi di sekeliling. Mungkin yang gak enak. Apalagi kondisi bangsa kita yang lagi kena wabah, bahkan dunia. Perekonomian yang lagi drop lagi saat ini karena wabah semakin merebak kembali. Dengar berita di India makin mengerikan. Orang udah kagak lagi dikubur dan apa. Itu benar-benar kremasi massal, saudara. Saudara, kalau kita dengar berita-berita itu ya saudara, kita tuh akan semakin wow. Tapi dengan kita sendiri, kita bisa tenang, kita bisa jernih pikiran kita, kita bisa fokus sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya makanya tadi saya bilang di awal bahwa dengan sendirian itu Tuhan sedang menyediakan yang terbaik buat kita. Makanya saudara sendirian, jangan saudara jadi ngelokro karena sendiri. Jangan meratapi kesendirian saudara. Tapi justru manfaatkan kesempatan itu ya saudara untuk semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat, semakin banyak ngobrol. Tuhan, terima kasih ya kau berikan aku kesempatan saat ini untuk sendiri. Nggak sendiri sebetulnya. Kau berikan aku kesempatan saat ini untuk berdua dengan Engkau. Gitu. Amin saudara. Ya, jadi kita bersyukur ya, kita sendirian itu jadi pikiran kita jernih. Ya. Nah yang kelima, sendirian itu bagus untuk kita jadi lebih maju. Saudara, dengan sendirian, otomatis kita tuh punya ide-ide yang baru, pikiran kita kreatif, ya. Nah itu tuh membuat kita tuh jadi berpikir, oh iya ya, ini harus aku buat nih. Nah karena ide-ide yang baru yang muncul itu membuat kita tuh jadi ada sesuatu tuh yang celing gitu loh. Oh ini nih, kita akan buat ini nih. Tanpa sadar loh saudara, itu berkat Tuhan lewat hikmat. Maka dari itu tuh penting banget. Makanya saya nyadarin deh, banyak orang-orang hebat yang tadi saya bilang ya, itu tuh mereka tuh banyak waktu tuh sendiri gitu. Nggak kumpul-kumpul gitu, enggak saudara. Mereka tuh nggak seneng kumpul-kumpul. Orang-orang hebat, orang-orang sukses, itu tuh mereka tuh selalu ibaratnya mencari ilham gitu loh saudara. Kalau kita kan dengan kita cari Tuhan, kita dapat sesuatu hikmat yang dari Tuhan. Apa-apa saja yang harus kita kerjakan. Itu sebabnya saya berdoa, ya saudara ya. Kita semua nih semakin diterangi sama Tuhan. Jangan saudara dengan sendiri, saudara jadi merasa down. Saat ini saya merasa sebetulnya ada nggak beberapa loh, banyak loh. Saudara yang sedang merasa sendiri. Saudara, saya kasih tahu ya, ada kabar baik. Saya pun sama, saya sendiri. Tapi saya nggak merasa sendiri. Saya merasa masih punya Tuhan. Dia Tuhan yang dekat dengan saya. Dia ngajari saya banyak hal. Membuat saya semakin sadar bahwa hidup saya ini ya memang karena Tuhan. Karena Tuhan. Saya berharap saudara juga bisa merasakan bahwa kita hidup karena Tuhan. Ya,
Saudara, jangan merasa sendiri ya. Mari kita sama-sama bangun diri kita di atas dasar iman percaya kepada Tuhan. Ya, kalau saudara merasa sendiri dan saudara tahu bahwa kondisi seperti ini, saudara jadi negatif, saudara nggak akan dapat apa-apa. Saudara akan kehilangan justru sesuatu yang paling penting yang seharusnya saudara dapatkan. Mujizat dan berkat itu datang ketika saudara sendiri. Nggak sendiri sih, berdua dengan Tuhan. Kesendirianmu secara fisik sebetulnya adalah kedekatanmu dengan Tuhan. Keberduaanmu dengan Tuhan. Disitulah sebetulnya kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Amin, saudara. Yang terakhir ya. Terakhir. Oke, ini penting. Tuhan ingin dengan kesendirian kita kembali kepada Dia. Berapa banyak orang yang percaya kepada Tuhan, dia sebetulnya sudah tidak percaya lagi pada Tuhan. Itu sebabnya dia sendirian dengan Tuhan. Dipaksa sendirian oleh Tuhan. Nah saudara, kalau saat ini saudara sedang mengalami kesendirian benar-benar total sendirian, merasa benar-benar sepi di tengah keramaian. Sebetulnya ya, kalau saudara sadar betul-betul suara Roh Kudus di dalam hati saudara, Roh Kudus itu sedang berbicara bahwa ayo kembali kepada Tuhan. Nah kalau saat ini saudara sudah jauh dari Tuhan dan saudara merasa sendirian, ini adalah momen tepat untuk saudara kembali kepada Tuhan. Baca firman ya saudara ya. Baca firman ya. Wahyu 2. Wahyu 2 ayat 4-5. Wahyu 2 ayat 4-5 ya. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, Tuhan ingin kita kembali kepada Tuhan. Kalau saudara merasa betul-betul total sendirian, kalau kita sadar betul, Tuhan sedang panggil kita untuk kembali kepada Dia. Jangan keraskan hatimu. Amin, saudara. Kalau Tuhan sedang panggil untuk kita kembali, kembalilah. Bertobatlah di bawah kaki Tuhan. Dia akan senantiasa terbuka tangannya untuk menolong saudara. Ini adalah saat yang tepat. Justru saat sendirian, Tuhan yang buat itu untuk saudara kembali kepada Tuhan. Amin, saudara. Saudara harus tahu bahwa Tuhan itu punya perasaan. Dia punya perasaan. Sadar gak sih saudara, kita seringkali nyakitin hati Tuhan. Yang seringkali kita mengutamakan keakuan kita aja, keinginan kita aja. Kita nggak tahu keinginannya dia tuh apa. Saudara tahu nggak, dia pengen banget bersekutu sama kita. Dia pingin banget. Tapi apakah saudara punya banyak waktu? Bukan banyak lah, punya cukup. Atau sedikit waktu buat dia. Atau saudara terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan saudara, keluarga saudara, hobi saudara, apalagi karir saudara. Apakah Tuhan itu terlalu kecil dibanding semuanya? Saudara, Tuhan itu sangat amat besar, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan semua tadi. Kita bersyukur ya saudara, kalau Tuhan ingatkan firman ini, saudara kembali kepada Tuhan. Baliklah. Jangan keraskan hati kita. Tuhan sekali lagi dia punya perasaan. Dia punya perasaan. Biarkan kita ngerti perasaannya Tuhan. Kalau kita merasa sendirian, dia sedang membentuk karakter kita. Apakah karakter kita ini marah? Ataukah karakter kita ini mudah sekali dibentuk?
atau kita ini mudah sekali menyalahkan keadaan, dia sedang membentuk. Tapi kalau saudara kembali kepada Tuhan, jalannya itu benar. Saya percaya, kalau saudara udah di track yang benar, jalan yang benar, nanti saudara lewatin semuanya itu akan indah, saudara. Meskipun dalam perjalanan tuh mungkin ada saudara harus melewati lembah, jurang, atau bukit batu. Tapi saya kasih tahu saudara, kalau saudara tracknya udah benar, ujung-ujungnya tuh luar biasa. Maka saya kasih tahu, maka tadi yang di awal ya, bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah di dalam kita. Oke saudara, saya nggak akan panjangan firman ya, tapi saya pengen ngajak saudara semua kita berdoa untuk kita bisa kembali dekat dengan Tuhan. Jangan melihat keadaan kesendirian saudara itu sesuatu yang ya emang sudah beginilah, aku harus gimana. Saudara, Tuhan tuh peduli kok. Percayalah, dia peduli. Saudara peduli nggak dengan Tuhan? Itu yang paling penting. Dia peduli. Tapi kalau kitanya nggak peduli, nggak adil dong, nggak fair dong. Kita seringkali minta Tuhan peduli, tapi kita nggak peduli sama dia. Nggak peduli dengan hatinya dia. Nggak peduli dengan perasaannya Tuhan. Itu sebabnya, ayo saudara, balik ya Tuhan ya. Biar perasaan Tuhan kita juga boleh rasakan. Dia juga merasakan kok perasaan kita. Oke saudara, yuk kita sembahyang ya. Tuhan terima kasih, ini pagi yang luar biasa. Di hari Minggu ini Tuhan, biar Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu. Tuhan, meskipun kami hanya bertemu lewat online ini, tapi hamba berdoa, biar di kesempatan ini Tuhan, hati kami boleh berbalik kepada-Mu. Kalau saat ini Tuhan, kami sedang terbaring di rumah, mungkin karena sakit, karena COVID, mungkin karena penyakit yang lain yang membuat kami lemah, memiliki tantangan secara kesehatan. Tuhan, saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Biar segala sakit penyakit, saudara taruh tangan-Mu di tempat yang sakit. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang anak-anak-Mu ini derita, kami perintahkan di dalam nama Yesus Kristus, keluar dalam nama Yesus hari ini dan saat ini juga. Kau tidak berhak ada di dalam tubuh orang-orang percaya. Saat ini kami terima kesembuhan karena kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Kami akan semakin dekat dengan Tuhan. Kami mau belajar taat dan setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati umat-Mu. Terus berikan kesehatan, kekuatan, berkat-Mu menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur untuk semua yang baik yang Kau berikan buat kami. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati katakan, amin, amin. Saudara, sekali lagi saya ingatkan ya saudara tetap jaga protokol kesehatan. Ya, jaga jarak, pakai masker, ya, rajin cuci tangan. Ya, jangan banyak kumpul di kerumunan. Pak Oto tuh udah jaga prokes loh. Ya, tetap cuci tangan apa segala macam dengan protokol kesehatan yang kuat. Tapi kok bisa tetap kena? Ya, itu beda saudara. Ya kalau mau kena ya kena. Kalau kayak gitu, aku nggak usah terlalu ketat lah gitu. Saudara, saya aja yang begini ketat bisa kena. Kalau saudara nggak terlalu ketat, gimana caranya? Saudara, saya ini banyak melayani soalnya. Ya, saya banyak melayani keluar. Ya, saudara harus ngerti bahwa saya juga seringkali juga melayani beberapa jemaat juga yang memang dia terjangkit gitu. Dan memang saya juga tetap menjaga tentunya. Tapi kan kadang-kadang imun kita kan nggak selalu fit gitu. Ya jadi saya tetap jaga-jaga. Saya nggak nyari penyakit sebetulnya saudara. Saya tetap lakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Cuman memang kalau udah harus kena ya mau gimana. Tapi saya percaya kok, saya sehat. Ya, saya sehat, saya sembuh ini. Ya, saya percaya minggu depan saya sudah boleh pulang ke rumah. Amin saudara. Saudara juga pokoknya intinya tetap saudara jaga kesehatan ya. Jangan takut juga dengan kondisi COVID ya.
tapi saudara juga harus waspada. Ya. Oke saudara, demikian aja ya. Sampai segitu dulu ya saya sampaikan pesan Tuhan lewat firman Tuhan ini. Minggu depan kita tetap masih online ya saudara. Ya kita tetap masih online ya sampai nanti kita ada pemberitahuan lagi, karena memang dari Menteri Agama sudah mengumumkan kita ibadah online dulu. Sampai kapan? Belum tahu. Udah online dulu ya saudara ya. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan memberkati kita semua.